Shalom sahabat, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon Engkau kiranya memberkati kami Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman ini. Setiap hari kami dikuatkan dan kami juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami menjalani waktu-waktu ke depan di tahun 2025 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu perenungan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada seorang anak begitu percaya kepada kedua orang tuanya tentang cerita-cerita dalam Alkitab tentang kebaikan Tuhan, kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian ketika keluarga ini tengah berada dalam krisis finansial, kemudian anak tersebut berdoa. Selama bertahun-tahun memohon Tuhan menjawab doanya, memulihkan keadaan keluarganya. Tapi nyatanya keluarga ini masih saja menderita kelaparan. Sangat miris ketika seorang anak berdoa kepada Tuhan dan tidak dijawab oleh Tuhan. Akhirnya dengan rasa penuh kecewa, sang anak mulai berhenti berdoa. Dia tidak lagi aktif ikut ibadah. Dia tidak lagi antusias mendengar cerita-cerita tentang Alkitab. Cerita-cerita tentang kasih setia Tuhan, apalagi tentang janji-janji Tuhan. Dia menganggap semua janji Tuhan adalah omong kosong belaka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Ketidakpercayaan kita terhadap janji Tuhan adalah ketiadaan iman kita. Maka saya sangat tertarik kepada perkataan John Piper dalam bukunya When I Don't Desire God. Di era sekarang, orang Kristen tengah mengalami krisis keyakinan atau krisis iman. Tidak ada lagi gairah untuk percaya kepada Kristus. Tidak ada lagi sukacita untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena telah ditutupi dengan banyaknya masalah. Fenomena semacam ini cenderung membuat kita merasa betul juga. Ternyata Tuhan tidak bisa menepati janjinya. Apa yang melatar belakangi fenomena ini? Kembali lagi, adalah ketiadaan iman. Ya, Alkitab memang mengatakan janji Tuhan adalah ya dan amin. Tapi apakah ya betul janji Tuhan adalah ya dan amin? Faktanya kehidupan orang Kristen sampai sekarang banyak menderita. Gereja dibubarkan, menderita kelaparan, masalah dalam keluarga seakan-akan tidak pernah selesai. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan pendusta? Rasanya tidak ada Tuhan. Begitulah orang-orang Kristen zaman sekarang melihat sebuah fenomena yang tengah terjadi dalam kehidupan mereka. Maka tidak heran ketika seorang filsuf bernama Sam Harris mengatakan bahwa kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan, pemeliharaan yang dijanjikan Tuhan, hanya cenderung membuat manusia semakin mendapat ketidakadilan di tengah-tengah janji yang diumbar itu. Bapak Ibu, apakah kita orang-orang Kristen yang cenderung ketika dalam masalah kita mempertanyakan kasih setia Tuhan? Kita mempertanyakan di mana semua janji-janji Tuhan. Bukankah di dalam Alkitab tercatat puluhan atau bahkan ratusan janji-janji Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Tapi toh nyatanya semua yang dijanjikan hanyalah janji manis yang tidak ada buktinya sampai sekarang. Apakah kita termasuk orang-orang yang bertanya seperti itu kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan saya melihat semua fenomena yang tengah terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saya membaca satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh menegur saya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia setia dengan janjinya meski kita tidak setia. Mazmur 12 ayat 6-7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur 12 ayat 6-7 menjelaskan bahwa janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah janji yang teruji. Janji Tuhan bukan hanya sekedar omong kosong. Tuhan bukanlah seorang pendusta. Di tengah-tengah fenomena yang tengah terjadi dalam kehidupan orang percaya dan pergumulan saya melihat hal-hal semacam ini terjadi,
firman Tuhan menegur saya di dalam Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai 7. Berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang disampaikan Tuhan adalah bukan sebuah janji dusta atau omong kosong. Sebab Rasul Paulus berani mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa? Karena ketika Tuhan berjanji, sesungguhnya Tuhan tengah menyatakan jati dirinya. Artinya bahwa Tuhan tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Janji Tuhan adalah janji yang sempurna. Janji yang tidak cacat oleh karena kesalahan-kesalahan manusia. Atau bahkan janji yang tidak bisa menunjukkan kekonsistenan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun dalam perjalanan ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Tidak. Tentu Tuhan menepati janjinya. Dia sangat setia terhadap janjinya. Walaupun bangsa Israel tegar tengkuk, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat apa yang sudah disampaikannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, jika betul Tuhan tidak berdusta dengan semua janjinya, kenapa di era sekarang banyak orang Kristen menderita? Banyak orang Kristen kelaparan. Banyak orang Kristen bunuh diri. Kalau memang betul Tuhan mampu menepati janjinya. Nyatanya yang saya lihat sekarang, Tuhan tidak ada. Tuhan hanya mengumbar janji lewat kata-kata manis yang tercatat di dalam Alkitab. Apakah betul demikian? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pernyataan kita bahwa Tuhan tidak ada atau pernyataan kita tentang Tuhan tidak sanggup menepati janjinya adalah suatu kebodohan. Sebab inilah fakta yang menunjukkan kegagalan kita manusia melihat cara Allah bekerja. Sebab kecenderungan kita adalah melihat penyertaan Tuhan hanya dalam bentuk fisik yang dapat dilihat oleh mata. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Allah mampu bekerja di luar apa yang dapat kita pikirkan. Allah mampu bekerja dengan hal-hal sekecil apapun yang mungkin tidak masuk dalam perhitungan kita. Contohnya apa? Kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena belas kasih Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami? Kalau kita berkata bahwa Dia meninggalkan kita, itu sedang menunjukkan bahwa kita tidak punya iman. Maka jika ada di antara kita yang masih berpikir Tuhan tidak bisa menepati janjinya, ternyata janji Tuhan hanyalah omong kosong. Kita harus mengoreksi diri kita. Nyatanya Tuhan tidak pernah tidak konsisten dengan janjinya. Kitalah yang tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja. Di Mazmur pasal 12 ayat 7 kembali lagi menjelaskan bahwa Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak pasif terhadap janji-janji yang sudah disampaikannya. Allah setia dengan janjinya dan Allah menepatinya. Kata menjaga ini menunjukkan bahwa Allah aktif. Allah turut mengambil bagian dalam setiap penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Memasuki tahun 2025 ini, saya percaya ada banyak masalah yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Yang mungkin tidak kita duga. Baik masalah pekerjaan, masalah di lingkungan sosial kita, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saya amat percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan tentang pemeliharaan, Dia pasti genapi. Firman Tuhan berkata sekali lagi saya sampaikan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Janjinya adalah ya dan amin. Dia tidak meninggalkan kita sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan adalah murni. Kasih setia-Mu kiranya mengingatkan kami betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah kami terima di tahun 2024. Dan kami memasuki tahun 2025 ini, kiranya menguatkan iman kami bahwa Tuhan yang sama yang akan memelihara kami. Maafkan kami kalau kami cenderung melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hanya melalui hal-hal yang terlihat secara fisik. Tuhan ampuni kami. Banyak hal yang kami abaikan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kami anggap tidak terlalu penting atau kami melihatnya satu hal yang tidak perlu masuk dalam perhitungan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat semua kebaikan Tuhan dalam segala hal dan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.